Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 14 Dzulhijjah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Agustus 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi kajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-A'la. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى.
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Prokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Roja TV, Niaga TV, dan Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita memasuki materi hari ini, saya akan menyampaikan kabar gembira. Napa? Kabar gembira. Napa kinten-kinten? Pengumuman kerja bakti. Kok kabar gembira? Iya. Peluang untuk apa? Peluang untuk mendapatkan pahala. Ya. Udah lama sekali kita enggak kerja bakti, udah berapa tahun guys. Jadi insyaAllah pada hari Ahad tanggal 18 Agustus 2019 kita akan kerja bakti di pondok kita Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga. Kerja baktinya ada 2. Yang pertama ngecor, yang kedua macul. Yang pertama apa? Ngecor, yang kedua macul. Ngecor ruang kelas dan ruang baca perpustakaan yang ada di pondok kita. Ini yang pertama. Yang kedua macul meratakan tanah. Ya, meratakan tanah yang akan dipakai pondok yang terletak di depan masjid kita, Masjid Manarul Ilmi. Maka silahkan panjenengan menghadiri acara tersebut. Mau milih yang mana terserah. Ya. Mau ngecor boleh, mau macul boleh. Kalau panjenengan mau ngecor, tangan kosong aja, nggak usah bawa apa-apa. Ya. Kalau mau macul ya nggawa alat. Masa macul orang anak alatnya. Ya. Jadi panjenengan milih silakan. Saya anjurkan yang punya pacul mendingan apa? Milih macul. Ya, mendingan milih macul. Nah, kayak mahasiswa kayaknya orang dia pacul gue. Ya, Anda ngecor aja sudah. Enggak butuh modal. Ya, modalnya cukup apa?
Cukup tenaga saja insya Allah. Jadi kita akan mulai di jam 7 insya Allah. Ya, hari apa tadi? Ahad tanggal 18 Agustus. Lah ibu-ibu ngapain? Ya seperti biasa. Nah, ibu-ibu menyediakan bensinnya bapak-bapak. Ya. Jadi orang kerja itu kan butuh bensin. Ya. Napa bensinnya? Napa bensinnya? Banyu bening. Ya monggo lah, terserah lah ibu-ibu. Nasi juga boleh. Snack juga boleh. Apalagi Pak? Jus, Masya Allah. Ya wis lah, minuman terserah. Mau jus, mau teh, mau kopi, mau terserah lah. Ya. Buah juga boleh, nggak segeran. Ya. Silahkan ibu-ibu ikut berpartisipasi untuk acara ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi amal soleh kita. Sudah ya, itu kabar gembira ya. Kabar gembira atau kabar menyedihkan? Kabar gembira. Ya. Ada peluang untuk beramal saleh. Baik. Sekarang kita akan memasuki pelajaran hari ini. Ini ayat yang keberapa? Ayat kok kedua? Kemarin kan kita sudah selesai ayat kedua. Sudah selesai kan? Iya. Sekarang berarti kita pindah ke ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga bunyinya nopo? Walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang menakdirkan dan memberi petunjuk. Apa? Dialah Allah yang menakdirkan dan memberi petunjuk. Ayat ini, ayat yang ketiga ini, di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengenalkan dirinya kepada kita. Kalau ayat yang sebelumnya Allah berfirman, Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Nah, di dalam ayat yang ketiga ini Allah masih mengenalkan, menceritakan tentang dirinya itu siapa kepada kita para manusia. Allah berfirman, Walladzi qaddara fahada. Allah itu adalah yang menakdirkan. Ini yang pertama. Yang kedua, dan yang memberi petunjuk. Insya Allah kita akan bagi pembahasan tentang ayat ini menjadi 2 pertemuan. Malam ini kita hanya akan membahas walladzi qaddara. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas fahada. Walladzi qaddara. Dialah yang menakdirkan. Menakdirkan apa? Enggak disebutkan di sini. Betul? Cuma Allah berfirman walladzi qaddara. Dialah yang menakdirkan. Menakdirkan apa? Kan perlu ada objeknya. Apa yang ditakdirkan sama Allah? Enggak disebutkan sama Allah. Mirip seperti ayat yang sebelumnya. Alladzi khalaqa. Dialah yang menciptakan. Enggak disebutkan objeknya apa. Masih ingat? Kalau kita ketemu kayak gini maknanya apa? Bagus. Maknanya mencakup segala sesuatu. Walladzi qaddara. Dialah yang menakdirkan. Enggak disebutkan objeknya. Berarti dialah yang menakdirkan segala sesuatu. Makna inilah yang terkandung dalam ayat yang lain di Al-Quran. Yaitu dalam surat Al-Qamar. Ayat 49. Surat apa? Al-Qamar ayat
49. Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menakdirkan adanya segala sesuatu. Allah cuma menakdirkan ada, oh tidak. Bukan hanya menakdirkan segala sesuatu jadi ada, tidak. Allah juga menakdirkan segala sesuatu yang hubungannya dengan sesuatu tersebut. Allah menciptakan manusia, menakdirkan manusia ada. Dia pula yang menakdirkan kondisi manusia itu akan seperti apa. Bentuk fisiknya akan seperti apa. Nasibnya kayak apa. Kemudian ajalnya kapan. Pokoknya apapun yang kaitannya dengan manusia, Allah takdirkan. Bukan hanya manusia, termasuk apa? Binatang, tetumbuhan, langit, bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, menakdirkan manusia ada. Kemudian juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bentuk fisiknya. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang matanya sipit, ada yang matanya boten sipit. Allah yang menakdirkan bentuk fisiknya. Ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng. Ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Ini semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya bentuk fisiknya, sifat-sifatnya juga Allah takdirkan. Ada yang ditakdirkan oleh Allah cerewet banget. Ada yang sebaliknya nopo? Menung. Ya. Suami istri. Suaminya cerewet, istrinya pendiam. Atau sebaliknya. Ya. Istrinya yang cerewet, suaminya pendiam. Atau sama. Sama-sama apa? Cerewet. Atau sebaliknya, sama-sama pendiamnya. Kayak kuburan. Ya. Sifat. Ya. Itu yang menakdirkan siapa? Allah. Nasib. Ya. Nasibnya juga yang menakdirkan Allah. Ini ditakdirkan sama Allah terlahir di keluarga bangsawan. Ningrat. Berdarah biru. Ada yang Allah takdirkan terlahirkan di keluarga biasa-biasa saja. Ya. Ada yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nasibnya, rizkinya lancar banget. Gampang banget golek duit. Ada yang Allah takdirkan rizkinya biasa-biasa saja. Dan ada yang ditakdirkan rizkinya seret. Itu takdir Allah. Termasuk ajalnya. Ada yang ditakdirkan oleh Allah sampai tua orang mati-mati. Ya. Ada yang ditakdirkan baru lahir langsung mati. Bahkan sebelum lahir sudah mati. Ini semuanya adalah bagian dari takdir Allah. Dan seseorang tidak sah imannya kalau dia tidak beriman dengan takdir. Seseorang tidak sah imannya kalau tidak meyakini takdir. Makanya beriman dengan takdir itu termasuk rukun iman. Yang nomor berapa? Nomor 6. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Saking pentingnya beriman dengan takdir ini, sampai sahabat Nabi SAW Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di dalam Sahih Muslim beliau menegaskan
Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu. Seandainya ada seseorang punya emas sebesar gunung Uhud. Apa? Emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung panjangnya 8 kilometer. Itu kalau dijadikan emas kinten-kinten pinten gram? Ya salah. Berapa ton? Seandainya ada orang punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan semuanya. Berarti pahalanya apa? Luar biasa. Apa kata beliau? Ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak akan terima infaknya itu sampai dia meyakini takdir. Makanya tadi saya katakan di awal, tidak sah. Iman seseorang itu tidak sah kalau dia tidak meyakini apa? Takdir. Walaupun dia punya amalan sebesar apapun. Walaupun bayangkan infak apa? Emas sebesar gunung sih gimana? Apa maningkur infak 5p? Ya. Enggak ada apa-apanya. Infak sebesar itu saja ditolak sama Allah Subhanahu wa taala kalau tidak meyakini apa mau? Takdir. Ya. Walaupun wis kaji ping kopang kaping, berhaji berkali-kali sampai 7 kali atau 17 kali, gak akan diterima hajinya kalau dia tidak beriman dengan takdir. Berarti ini serius nomor betul? Ini masalah penting, serius ini. Nah, kira-kira kalau kalian jenengan ini sudah benar imane kali takdir napa dereng? Panjenengan sudah beriman dengan takdir? Sudah? Maksudnya kepriwe gue? Ya. Orang dikatakan beriman dengan takdir ketika dia meyakini 4 hal. Ini kita untuk ngukur ya, kita ini sudah beriman dengan takdir atau belum gitu loh. Para ulama kita menjelaskan bahwa orang itu akan dianggap beriman dengan takdir kalau dia sudah meyakini berapa hal tadi? 4 hal. Yang pertama, saya sebutkan dulu 4-4-nya, nanti saya jabarkan sedikit masing-masing. Yang pertama, meyakini segala sesuatu telah diketahui Allah. Yang pertama, meyakini segala sesuatu telah diketahui oleh Allah. Panjenengan kasih garis bawah diketahui. Sudah. Yang kedua, meyakini segala sesuatu telah ditulis oleh Allah. Yang kedua, meyakini segala sesuatu telah ditulis oleh Allah. Kasih garis bawah di mana kata ditulis. Ki nggo gampang akan ngemut-ngemut. Diketahui, terus apa? Ditulis. Yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Kira-kira yang di garis bawah yang mana? Kehendak. Kenapa? Kehendak. Yang keempat, meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Mana yang garis bawahi? Diciptakan. Mari kita ulangi yang di garis bawahi aja. 1, diketahui. 2, ditulis. 3, dikehendaki. 3, diciptakan. Orang ketika meyakini 4 poin ini,
Yang pertama meyakini segala sesuatu diketahui oleh Allah. Yang kedua meyakini segala sesuatu sudah ditulis sama Allah. Yang ketiga meyakini segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Yang keempat meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Ketika seseorang meyakini 4 poin ini, maka saat itu keimanannya dengan takdir dianggap sah. Mari kita bahas satu-satu. Apa yang pertama tadi? Meyakini segala sesuatu diketahui oleh Allah. Hal ini Allah sampaikan dalam surat At-Talaq ayat 12. Surat At-Talaq ayat berapa? 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma." Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Alias ilmu di sini maksudnya mengetahui. Alias Allah itu mengetahui segala sesuatu. Kapan mengetahuinya? Setelah terjadi atau sebelum terjadi? Sebelum atau setelah? Setelah. Allah mengetahui terjadinya sesuatu sebelum terjadi atau setelah terjadi? Sebelum terjadi Allah sudah tahu. Kalau kita setelah terjadi pun kadang-kadang orang ngerti. Betul? Ya. Kadang-kadang kita sudah terjadi pun kita belum tahu. Ya. Panjenengan kecurian hari ini sudah terjadi atau belum? Tahunya kapan? Ya setelah bisa jadi malah orang ngerti. Ujuk-ujuk wis setahun ki dene ora ana kulkas ya ora kulkas lah. Ya kulkas ya terlalu kiye ya. Apa ya? Napa? Ya HP sih digoleti terus. Ya. Apa ya kira-kira ya? Ayam? Wah, masa ayam ora digoleti lah. Apalah barang yang panjenengan jarang apa namanya? Pacul ya, jarang pakai. Nggak suka arep lho, jadi paculnya renon lagi. Jebule hilang, disimpan di belakang, sudah lama hilangnya. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya segala sesuatu Allah sudah tahu. Sudah. Ini yang pertama. Dan pengetahuan Allah tentang segala sesuatu itu detil, sedetil-detilnya. Makanya saya pernah sampaikan kemarin pas pengajian menjelang buka puasa hari Arafah, kita sampaikan tentang luasnya ilmu Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Setiap daun yang jatuh Allah tahu. Panjenengan bisa bayangkan, daun jatuh. Kapan jatuhnya, di mana jatuhnya, jatuhnya kemana, Allah tahu. Apa cuma daun tok? Semuanya. Daun itu cuma sampel. Cuma contoh bagaimana detilnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak dianggap beriman dengan takdir kecuali kalau dia telah meyakini hal ini. Maka tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini kebetulan tanpa diketahui sama Allah. Enggak ada. Semuanya diketahui sama Allah. Sebelum hal itu terjadi. Sudah. Ini yang pertama. Yang kedua. Napa wau? Segala sesuatu telah ditulis oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya mengetahui sesuatu sebelum terjadi, tapi Allah juga menulis sesuatu itu di dalam Lauhul Mahfuz sebelum kejadian itu terjadi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani,
saat Allah menciptakan pena. Napa? Pena. Pena bahasa Arab napa? Kolam. Ya. Makanya ada surat Al-Quran judulnya apa? Al-Qalam, pena. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pena, Allah berfirman kepada pena, uktub. Napa? Uktub. Pena, tulis. Tulis, enggak disebutkan apa? Objeknya, tulis apa? Maka pena pun bertanya, Rabbi wa madza aktub? Wahai Rabbi, aku disuruh nulis apa? Maka Allah pun berfirman, uktub maqadira kulli syai'in. Tulis takdir segala sesuatu. Hatta taqumas sa'ah, sampai hari kiamat. Jadi segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat itu sudah tertulis rapi. Teng pundi wau? Lauhul Mahfuz. Sinten sing nulis? Pena. Wah, berarti kesel banget. Lagu itu urusannya jenengan gue. Itu urusannya siapa? Pena. Allah sudah menakdirkan pena punya kekuatan yang bisa menulis. Yeah. Kapan itu kejadiannya Ustadz perintah tersebut? Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan 50.000 sanah. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Berarti di alam semesta ini duluan pena apa langit bumi? Pena. Jadi pena itu sudah ada kapan? Sebelum adanya langit dan bumi, pinten? 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah ciptakan pena. Begitu diciptakan langsung disuruh, dikasih tugas sama Allah. Napa wau? Menulis segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Berarti panjenengan yang masih bujangan itu sudah ditulis. Apa nih? Ya mbuh anak jodohnya apa ora? Maksudnya Anda itu sudah ditulis apakah nanti nikah atau tidak. Jadi bujangan tua apa nanti akan nikah. Kalaupun akan nikah sudah ditentukan. Bakalan nikah sama siapa? Sudah ditentukan sama Allah. Lah panjenengan yang sudah nikah berarti ya gue bojomu. Itu sudah ditakdirkan, sudah ditulis sama Allah. Walaupun kayak apa, cerewete ya gue pancen bojone. Ya. Itu sudah ditakdirkan sama Allah. Sudah ditulis bahkan, bukan ditakdirkan, sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan anaknya berapa? Ya. Panjenengan mungkin terlambat punya anak atau bahkan sama sekali tidak punya. Itu sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan ditulisnya? Bukan sebelum kita lahir. Ya. Sebelum ada langit bumi, 50.000 tahun sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diyakini. Kalau tidak sah keimanan kita. Meyakini napa? Segala sesuatu sudah ditulis sama Allah. Yang pertama diketahui, yang kedua napa? Ditulis. Yang ketiga apa tadi? Kehendak. Meyakini segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ayat 68. Ini sengaja saya bawakan dalilnya cuma satu. Sebenarnya ini dalilnya banyak. Ya, masing-masing dari 4 poin itu dalilnya banyak, cuman waktunya terbatas. Saya cuma bawakan dalilnya satu. Saya agak luas membahas masalah ini dalam buku yang sudah kami tulis, judulnya
belajar rukun iman. Apa? Belajar rukun iman mudah dan ilmiah. Belajar rukun iman mudah dan ilmiah. Saya agak luas bahas di sana. Ini saya ringkas, seringkas-ringkasnya. Apa tadi? Dalilnya surat apa? Al-Qasas ayat 68. Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Yang artinya Allah, Rabb kalian, menciptakan dan memilih apapun yang Dia kehendaki. Jadi apapun yang terjadi ini terjadi dengan apa? Kehendak Allah. Panjenengan hadir di sini itu dengan apa? Kehendak Allah. Panjenengan tadi berangkat ke sini di tengah jalan, mungkin bane bocor, itu dengan apa? Kehendak Allah. Panjenengan sekarang duduk, ya, ada yang berdiri, ya, ada yang ngantuk, ya, itu dengan apa? Kehendak Allah. Sekalipun sesuatu yang enggak enak itu dengan kehendak Allah, tetap dengan kehendak Allah. Makanya kan bunyinya apa? Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang baik maupun yang buruk dengan kehendak Allah. Cuman yang buruk-buruk itu, ya, orang nyolong, ya, itu dikehendaki Allah, tapi Allah tidak suka. Allah tidak suka karena Allah melarang nyolong. Dan ada yang dikehendaki oleh Allah dan Allah suka. Contohnya panjenengan hadir di sini ngaji. Disukai sama Allah tidak? Disukai. Karena ini termasuk amal soleh. Ya, kalau ikhlas. Kalau apa? Ikhlas. Ya. Sehingga ketika kita meyakini bahwa segala sesuatu ini ditakdirkan dengan kehendak Allah, maka saat kita tertimpa sesuatu yang enggak mengenakkan, kita enggak perlu galau. Contoh panjenengan bisnis ditipu sama orang. Ya, ditipu sama orang. Panjenengan enggak perlu harus kemudian galau apalagi sampai kendat, ya ora perlu. Ya. Sampai bunuh diri, gantung, enggak perlu. Kenapa? Karena begitu terjadi kita tahu ini dengan kehendak siapa? Allah. Masalah panjenengan akan melaporkan ke polisi, no problem. Tidak ada masalah. Ya. Anda proses secara hukum tidak ada masalah. Tapi hati, jangan kita jadikan hati ini tersandera dengan masalah itu. Ini sudah dikehendaki oleh Allah. Dan yakinlah, berapa besar Anda ditipu, sebesar apapun Anda ditipu, hak Anda itu nggak hilang. Loh, kok nggak hilang Ustaz? Enggak hilang. Ya. Hak Anda tidak hilang, kenapa? Karena Allah akan ganti. Allah akan ganti. Bahkan bisa jadi gantinya lebih banyak, lebih baik. Dan kalaupun di dunia tidak diganti sama Allah, Anda bisa tuntut nanti di akhirat. Anda bisa tuntut di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan buang sia-sia. Enggak. Itu hak jenengan. Anda bisa dapatkan. Ya bisa didapatkan di dunia gantinya atau didapatkan di mana? Di akhirat. Jadi kalau seandainya Anda tidak dapatkan, sudah lapor ternyata enggak diproses-proses. Ya. Malah tambah dijaluki duit, ya. Akhirnya Anda tidak dapatkan, tuntut aja di akhirat. Anda akan dapatkan. Loh Ustaz, aku ditipu nih bisnis 200 juta, apa no akhirat ada duit 200 juta? Lebih berharga daripada duit. Allah akan beri apa? Pahala. Pahala sama duit 200 juta lebih mahal mana? Temenan. Milih ndi? Ya loro-loro nih Ustaz. Lebih berharga, duit 200 juta itu habis. Pahala itu kalau kita tulus, ikhlas, dijaga sama Allah, gak akan habis. Diganti dengan surga. Surga itu jauh lebih mahal daripada duit 200 juta. Oh, dunia seisinya gak ada apa-apanya dibandingkan
surga. Apalagi cuma duit 200 juta. Anda ditipu, Anda dicuri, itu hak Anda nggak hilang, enggak. Dan rizki Anda itu tidak berkurang. Jadi ketika kita punya duit dicopet sama orang, itu rizki Anda tidak berkurang. Orang berkurang ke priwe, Ustaz. Lah memang takdirmu rizki ya cuma segitu. Jadi misalnya kita punya barang nih, punya motor. Sudah kita pakai berapa? 20 tahun. Motor kesayangan. Masya Allah. Ngaji dicolong. Rizkinya berkurang. Enggak. Memang jatah jenengan pakai 20 tahun. Itu rizkinya jenengan. Setelah itu dipakai sama orang lain. Berarti boleh lapor? Boleh lapor. Tapi ketika sudah lapor ternyata nggak ketemu. Itu berarti rizki Anda itu sampai segitu. Sudah. Bukan berkurang rizkinya. Memang sudah ditakdirkan dengan kehendak Allah. Motor Anda bisa Anda manfaatkan cuma berapa tahun? 20 tahun. Selesai. Simple toh? Simple nggak? Kelangan motor ya orang simple Ustaz. Tapi keimanan kita dengan takdir ini seharusnya membuat kita menjadi lebih dewasa, lebih nyaman, lebih tenang menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan. Jadi beriman dengan takdir itu nggak cuma teori yang dihafal, bukan. Beriman dengan takdir itu ada aplikasinya dalam kehidupan. Sehingga orang yang betul-betul beriman dengan takdir, menghadapi masalah-masalah seberat apapun, dia akan tenang menghadapinya. Anda juga dapat peluang ketika ditipu sama orang, dicuri. Itu Anda juga dapat peluang bonus. Apa? Doa mustajab. Doa apa? Mustajab. Kok bisa? Kok bisa? Karena jenengan saat itu sedang dizolimi. Dan orang yang dizolimi doanya mustajab. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab. Ya, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Langsung maklum. Ya. Dipanjatkan, kemudian akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu akan dikabulkan oleh Allah. Nah, pas panjenengan sedang kehilangan seperti itu waktu mustajab. Makanya jangan malah cilaka lah. Mau lagi mustajab malah cilaka. Pripun berarti hitungannya? Ya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu doanya kalau dapat musibah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, jadikan musibahku ini membuahkan pahala. Kenapa? Jadikan musibahku ini membuahkan pahala. Wa akhlif li khairan minha. Dan beri ganti yang lebih baik. Beri ganti yang lebih baik. Berarti motor 70-an Ustaz gantinya ke priwe? Ya wallahu a'lam. Dian gantinya ya sing motor dian anyar atau dian tahun sewidak dian. Cuman lebih awet gitu ya. Mungkin saja. Yang terbaik itu Allah yang lebih tahu. Sudah, ini yang ketiga. Apa yang keempat tadi? Bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Ini Allah sampaikan dalam surat Ar-Ra'du. Surat apa? Ar-Ra'du ayat 16. Dalam surat Ar-Ra'du ayat 16 Allah Azza wa Jalla berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Katakanlah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Katakanlah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Apa saja? Ya segala sesuatu. Termasuk apa yang kita lakukan itu diciptakan sama Allah Azza wa Jalla. Ketika kita serius meyakini 4 poin ini, maka insya Allah kita akan dianggap benar dan sah keimanan kita dengan takdir
takdir. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa apa tadi? Kerja bakti hari Ahad tanggal 18 Agustus jam 7 pagi. Yang punya pacul bawa pacul, yang enggak punya pacul ngecor. Wallahu taala a'lam wa alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.